Siang Pak Dul. Iya Mas, selamat sore Mas. Siang Pak. Sore ini Mas, ini sudah sore. Apa buktinya kalau ini sore Pak? Sudah tidak siang lagi. Ya kan? Makanya Mas, kita punya brain itu harus mikir. Saya ingin bertanya Pak. Apa? Bagaimana status perang Rusia dan Ukraina ini Pak? Oh gini, perang Rusia dan Ukraina ini pemenangnya adalah China Mas. Perang ini berlangsung lama ataupun berhenti sekarang, pemenangnya adalah China. How kita bisa melakukan deep analysis dan kita bisa mendapatkan key role China dalam konflik ini. Konflik of interest dari perang Ukraina ini terbagi menjadi dua Mas, blok barat dan blok timur. Blok barat itu ada Amerika dan NATO, blok timur itu ada China, Rusia, dan maybe India. Kenapa perang ini terjadi? Ini analisisnya. Old enemy di era Cold War itu Amerika dan Rusia. Pasca Cold War itu Amerika dan China. Amerika tentunya akan berusaha agar China menjadi lemah. How? Ketika konfrontasi langsung terhadap China tidak mungkin dilakukan, maka sahabat dekat China yaitu Rusia harus dilemahkan. Maka the West melakukan provokasi terhadap Rusia Mas, dengan men-trigger Ukraina untuk bergabung dengan NATO, yang jelas membuat Rusia meradang dan memutuskan untuk menginvasi Ukraina, yang berimbas pada sanksi dan isolasi terhadap Rusia. Inilah Mas yang diinginkan oleh the West dan NATO. Rusia melemah. 20 hari sebelum perang, China dan Rusia itu menandatangani kesepakatan no limit relationship. Why? China needs oil, Russia need money for war. Apakah China setuju dengan perang Ukraina ini? In my opinion, no. Why? Karena Ukraina itu sudah tergabung dalam China Belt Road Initiative di tahun 2017 Mas. Maka Pak Xi Jinping dalam menyikapi perang Ukraina ini lebih pada maksimum restraint atau netral, tidak ikut-ikutan, dan ini menguntungkan China Mas dalam strategi ekonomi. Karena di saat semua orang fokus pada perang Ukraina, China deal dengan Saudi Aramco untuk mensuplai minyak China. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa Saudi sendiri sudah drifting away atau menjauhi Amerika dengan mengatakan no excess oil for you, ya kan? Apalagi Raja Saudi bahkan berani menolak telepon dari Joe Biden. Analisa kedua, China adalah new millennium power Mas. Saat ini perang Ukraina hanya bisa di stop oleh China. Why? Karena hanya China yang mempunyai the highest leverage atau pengaruh terkuat terhadap Rusia. How? Pak Xi Jinping bisa mengumpulkan semua kepala negara G20 Mas untuk mengadakan pertemuan in person dan fokus pada gencatan senjata tanpa syarat dan membuat agenda peace deal atau negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Kemudian membantu humanitarian untuk mengurusi masalah pengungsi dan korban perang. Kemudian membantu Ukraina dalam membangun kembali infrastruktur Ukraina yang hancur. Dan ini sejalan dengan Belt Road Initiative China. Apabila ini dilakukan Mas, maka China akan mengokohkan status China menjadi the great nation with a great power and led by the great leader. Sekali lagi Mas, di sini Cina menang. Analisa ini bisa salah Mas. Yang mempunyai different idea atau pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Wow. Biasa. Iya Mas. Iya Pak. Analisa itu apa Pak? Analisa itu Mas, anunya Lisa. Anu apa Pak? Analisanya Lisa. Iya.